everybody, good afternoon. I'm Kelvin and my friend Onel. And I am Dr. Lucy. I'm and my friend one podcast yang berjudul Yakin Asik, Yo Sudarso, Kekinian Ngobrol Asik. Hello doctor, good afternoon. Good afternoon, Kelvin and Onel. Thank you for coming in Yo Sudarso Elementary Podcast. You're welcome. Dokter, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya teman-teman, para orang tua dan permisa di sana kenal, bolehkah jika dokter memperkenalkan diri? Silakan dokter. Terima kasih, Onel. Saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Lucia Kristianti. Saat ini saya berdinas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Dulu anak-anak saya juga bersekolah di SD Yo Sudarso. SD Yo Sudarso hebat ya. Sekarang anak-anak saya yang satu sudah bekerja, satu sudah kuliah. Jadi sudah lama sekali ya dari kamu ya. Saya tinggal di Tasikmalaya juga sudah lama, mungkin lebih lama dari umur kamu pasti. Saya sudah tinggal di Tasikmalaya ini sekitar 25 tahun. Wow, jadi saya lamanya sudah jadi orang Tasik. Ya, oke. Doctor, can I ask question for you? Yes, you can. The first one, who inspired you to become a doctor? Oh, about that. Nobody inspired me. I want to be a doctor. Okay. Doctor, Yes? I have some question. How long have you been a doctor? I have been working as a doctor for 29 years. So long, okay? Okay. Yes. Could you tell us your activity every day in the hospital? Oh, okay. Currently, I'm working at Dr. Soekarjo Hospital as a doctor in emergency unit. Oh. So, I have a very difficult patient, very emergency things, people, how much people to need a help because I'm in emergency unit. Okay. Doctor, Yes. I have a next question. Okay. This is my question. Yes. What disease is difficult to cure, Dr. Lucy? Oh, every disease is difficult because we have a problem. Yeah, but the difficult to cure disease are those that are already chronic and complicated disease. Is it difficult to cure the patient, Dr. Lucy? Because the one who heals is God, not me, Not but you, God. But God. Yeah, Okay. but God. Me as a doctor is really serve as a mediator for health. Yeah, as long as there breath, then there is still hope. Oh. Ya, jadi tidak ada penyakit yang disembahkan oleh dokter sebenarnya. Oke? Okay. Karena yang menyembuhkan itu hanya Tuhan. Jadi dokter itu hanya perantara untuk kesembuhan saja. Ya. Oke, karena yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan kami. Lebih banyak. Doctor, Yes? did you get a COVID-19? Yes. Yes, only. I have experience in COVID-19. But Wow. I'm not
I'm not apa ya, tidak jatuh ke dalam keadaan yang parah, no. Jadi tidak hipoksia, tidak apa, seperti kamu aja kena batuk pilek. Ya, jadi saya hanya gejala ringan. Ya. Jadi waktu COVID-19 saya ditolong Tuhan dan saya disuruh Tuhan untuk menolong yang kena COVID. Jadi selama pandemi itu saya baik-baik saja. Jadi saya baru kena COVID setelah pandemi berakhir, baru kena COVID. Jadi selama COVID saya menolong orang yang kena COVID. Dr. Lucy, Yes? do you know how to cure COVID-19 and how to protect our body from COVID-19? Oh, I know. I know to cure COVID-19 because I experience for it. Ya, jadi selama COVID-19 itu ilmu kedokteran sangat berkembang. Ya. Banyak hal-hal baru ditemukan. Yang tadinya kita nggak tahu, tiba-tiba ada penyakit baru, itu kan tidak diajar ya. Tidak diajar. Waktu tante dokter sekolah nggak ada penyakit COVID-19. Tiba-tiba ada COVID-19 dan kita belajar. Sampai sekarang akhirnya COVID-19 sudah tertaklukkan dan jadi batuk pilek biasa. Tahu pernah batuk pilek? Pernah. Nah, sekarang COVID-19 itu seperti flu biasa, tidak perlu penanganan khusus lagi, tidak perlu diisolasi lagi, ya. Jadi sudah biasa saja, ya. Jadi kita hanya menangani kalau dia gawat banget ya masuk ICU, begitu. Oke. Doctor, Yes. Dr. Lucy, Yes. is a doctor your dream job? Yes. Yes, indeed. I think doctor is a great job. Dr. Lucy, Yes. I want to be a doctor. Yes. How to be a doctor? You must study hard, Oh, okay. work hard, and you must be humble people. Ya. Jadi kamu harus belajar keras, bekerja keras, tapi jangan lupa bermain juga. Dan kamu harus jadi orang yang humble. Ya, supaya kamu nanti bisa jadi dokter yang baik. Doctor, Yes. can I follow doctor? Yes. Okay. Okay, thank you, doctor. Okay, you're welcome. Doctor, when you are a kid, so you want to be a doctor when you are a kid? No. When my dream when I was a little was not to be a doctor. So what is it? When I was little, my dream was to become a good teacher. A good teacher. I wanted good teacher because my father is a good teacher. So I want just like my father. Yeah. But however, I know I have no regrets to all. That now I'm a doctor. Instead, I'm so grateful. I'm so grateful to be a doctor. Ruang gawat darurat. Gawat darurat Tapi apa? menurut aku seram juga sih. Oh Gawat gitu. darurat apa? Gawat darurat itu sesuatu Apalagi- yang segera memerlukan pertolongan karena nyawanya terancam. Kayak kanker. Kayak kanker. Yang paling ekstrim itu kecelakaan lah. Kalau orang celaka tiba-tiba kan dia perlu pertolongan segera ya. Iya sih. Pasti dibawanya kan ke gawat darurat, ya nggak? Emangnya serem Gawat kalau darurat malam-malam? itu kalau ada orang yang celaka langsung panggil semua ya. Kecuali pemadam kebakaran, polisi sama itu. Kalau ada orang celaka, orang yang terdekat harus menolong. Baru nanti panggil panggilan polisi ya. Iya, baru Sama dia mencari, dokter. dia baru mencari bantuan, tapi dia harus lihat dulu orangnya celakanya kenapa. Ya enggak? Masa kita langsung, dia perlu pertolongannya apa? Gitu. Kalau patah tulang langsung segera ya. Iya, Diobati. kan bisa kita panggil pertolongan. Pakai nomor apa? Kalau pemadam kebakaran kalau 119.
Oh, kalau pemadam kembaran 9 Aku nggak tahu kalau pemadam kebakaran. 991 Kalau atau 999. Kalau polisi 211. Kalau polisi 211 katanya. Enggak, mana mungkin? Aku aja nggak tahu. Oh, nggak tahu tuh. atau 122. 121. Yang jelas kalau kamu perlu ambulans dan pertolongan segera untuk Tasikmalaya bisa hubungin 119. 119. Tapi nggak boleh pakai itu ya asal ya. Nggak boleh, boleh. kamu bisa dihukum. Karena mempermainkan suatu perangkat negara yang bertugas untuk menyelamatkan nyawa orang. Itu tidak boleh dipakai main-main. Itu ada hukumnya. Dulu pernah ya masuk berita tentang ada orang yang memakai asal-asal. Iya, nggak boleh. Ada. Iya. Kamu kebayang nggak orang udah betul-betul mau mempersiapkan orang untuk menolong, terus tiba-tiba taunya cuman hoax, ya kan? Itu kan Sedih bukan. pastinya. Iya, itu kan bukan sesuatu untuk mainan ya. Jadi nggak boleh mempermainkan panggilan emergensi. Jangan sampailah ya masuk gawat darurat ya. Ya. Makanya kita harus disuruh merawat tubuh dengan baik. Iya betul. Iya, betul. Harus berhati-hati juga ya. Berhati-hati di jalan. Kalau nanti kamu sudah bisa mengendara mobil, berhati-hati mengendara apapun, mengendara mobil atau mengendara motor, atau bahkan kamu naik sepeda, itu harus hati-hati. Oh iya, hati-hati. Abangku pernah dokter main sepeda jatuh, dia malah patah tulangnya. Iya kan? Iya. Karena bisa aja namanya celaka kan nggak tahu ya kita. Kadang-kadang tiba-tiba celaka. Dokter, kalau patah tulang wajib harus ke rumah sakit atau Wajib lah. Wajib. Iya, jangan pergi ke dukun. Ya. Mungkin tulangnya akan nyambung, tapi dia bengkok biasanya. Karena dia menyambungnya tidak di tempatnya. Di tempat yang lain. Iya, jadi si tulangnya nyambung asal-asalan. Karena tulang itu kalau nggak dibetulin pun dia akan nyambung sendiri. Oh. Iya. Jadi kalau oleh dokter, si patahannya itu akan disusun lagi menyerupai tulang yang normal sehingga patahannya itu akan tersambungkan dengan baik. berarti dioperasi dong? Betul, ada bisa macam-macam, bisa dioperasi, bisa dipasang, cuman dipasang penahan ya dari luar misalnya, itu namanya traksi namanya kalau bahasa kedokteran, atau dipasang gips tau? Ya, seperti semen itu loh yang di luar itu kan, ya enggak? Ya, semen di luar itu fungsinya juga untuk menyambungkan tulang supaya si Biar tulangnya gak banyak gerak. betul sekali, supaya tulangnya tidak bergeser. Dokter, aku punya pertanyaan. Gimana caranya untuk hidup sehat dan tidak sering sakit? Bagus sekali. Nomor 1, kamu harus makan makanan yang sehat. Ya. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kan makanan dengan gizi seimbang. Jadi harus cukup tuh kandungan karbohidrat, protein, vitamin, itu bisa terpenuhi dari segala jenis makanan. Ya, nomor 1 itu. Lalu 2, menjaga kebersihan diri. Mandi harus 2 kali ya nak sehari. Kalau disuruh mandi jangan susah ya. Nanti dikejar-kejar dulu sama mama, suruh mandi baru mandi. Kalau enggak sembunyi, ya enggak? Kalau aku 3 kali, Wah. pagi, siang, Sama malam. Kalau mau bobo ya, boleh. Aku 2 kali. Ya, sering berganti baju, lalu memotong kuku, memotong rambut, membersihkan telinga, ya. Berganti pakaian dengan pakaian yang bersih, selalu mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan makan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang, ya. Kita selalu menjaga kebersihan, ya. Itu sih yang utamanya. Utamanya itu. Dengan begitu kita akan tercegah. Lalu yang juga jangan lupa adalah melakukan imunisasi. Kan suka ada ya di sekolah divaksin, ya kan? Iya. Itu gunanya. Waktu zaman corona
Ya, waktu Ya, corona iya. Waktu corona. Terus? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Iya, Tapi yang betul. vaksin 3 untuk orang dewasa. Iya. Iya. Tapi vaksin nggak cuman vaksin corona aja, ada Ada vaksin. vaksin supaya tubuh kita kuat. Itu ada vaksin DT, ada vaksin flu, ada vaksin TT ya. Kalau itu ada nanti di kelas 1, di kelas 6, biasanya kelas 1 SD, kelas 6 SD. Itu ada program pemerintah yang melakukan vaksinasi. Itu tujuannya untuk mencegah penyakit ya. Ya. Juga menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kamu kotor, banyak nyamuk, nanti ada yang kena DB, ya nggak? D. Nah, Ayah aku DBD. kena DBD. Demam berdarah. Iya, demam berdarah. Terus kalau umpamanya kotor, ada lalat, menclok-menclok, nanti kena diare, ya nggak? Iya. Makanannya kotor. Ya Dokter. nggak? Iya. Menurut dokter, DBD itu susah nggak untuk disembuhkan? Sebenarnya tidak, karena dia sebenarnya tergantung daya tahan tubuh kita. Cuman kalau terlambat penanganannya, jatuh dalam keadaan yang sulit, maka dia akan sulit disembuhkan. Dokter, aku ini bingung. Kata papa, ini dua-duanya bagus. Mendingan masuk Universitas Indonesia sama menjadi dokter atau menjadi akabri polisi. Kamu bingung nih, mau jadi polisi apa mau jadi dokter, gitu. Padahal ya, menurut tante dokter, itu dengan menjadi dokter, kamu tetap bisa menjadi polisi. Jadi ada satu jalur di Fakultas Kedokteran itu biasanya nanti semester 4 atau semester tengah-tengah jalan lah ya di Fakultas Kedokteran. Dia buka, itu akabri dengan polisi itu buka untuk rekrutmen dokter-dokter. Jadi walaupun kami jadi dokter, tapi kamu juga tetap bisa jadi polisi. Mending begitu, kamu tetap masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia dan kamu jadi polisi. Nah, kalau jadi dokter polisi itu nanti ininya apa sih sebenarnya karirnya gitu? Kamu terinspirasi dari siapa jadi polisi? Dari tulang aku Tulang kamu di mana? di Tarutung menjadi kapolresnya. Nah, kalau polisi biasa jadi kapolres, kalau kamu nanti bisa jadi karumkit. Apa itu karumkit? Kepala rumah sakit. Jadi polisi itu kan punya tuh rumah sakit polisi. Ya, itu kepala rumah sakitnya. Kalau di itu kantornya itu kepala direkturnya itu pasti dokter polisi. Ya, jadi kamu tetap keren jadi dokter tapi juga jadi karumkit. Kayak aku doain deh Kelvin jadi dokter polisi yang keren nanti jadi karumkit. Kalau Onel pengen jadi apa sayang? Nggak tahu jadi pemain sepak bola atau nggak TNI. TNI, Onel, oke. kalau TNI kayak ayah aku. Oh, ayah kamu TNI, tentara. Angkatan Udara. Oh, Angkatan Udara. Oke. Orang tuanya suami aku juga Angkatan Udara. Ya. Berarti anak kolong dong ya. Oke, sudah tercerahkan? Sudah. Jadi ya, kamu harus belajar giat, harus belajar yang kuat karena jadi dokter itu harus senang membaca. Kalau tidak suka membaca, pasti tidak bisa. Karena menurut tante dokter nih ya, semua orang yang suka membaca itu pasti akan jadi orang yang pintar dalam bidang apapun. Ya, jadi nomor 1 adalah buka dunia dengan membaca. Kamu suka nggak sekolah di Yosudarso? Suka, Bu. Kenapa? Tante. Kenapa kamu suka sekolah di Yosudarso? Guru-gurunya baik, Terus? tidak suka marah-marah. Hebat. Apa ya? Terus kalau kamu sukanya kenapa sekolah di Yosudarso? Kok kamu sulit sekali menjawabnya?
Enggak lah ya, pasti suka lah ya sekolah di sekolah Yusuf Sudarso. Sekolahnya bersih, ya kan? Tempat bermainnya juga ada, ya enggak? Gurunya baik, temannya banyak, dan baik-baik. Oke, pasti senang lah ya. Ya, dokter. Betul kan? Betul. Dokter Lucy, apa pesan dokter untuk anak-anak Yosudarso serta anak-anak yang ada di Indonesia? Oke, Kelvin dan Onel, dan untuk sekolah anak-anak sekolah Yosudarso juga anak-anak di seluruh Indonesia, saya berpesan untuk berpola hidup sehat ya. Dengan berpola hidup sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi yang terutama adalah menjaga kesehatan diri sendiri juga lingkungan sekitar. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, selalu mencuci tangan, selalu berpola hidup sehat. Maka semua kalau dilakukan itu dengan baik, maka kamu akan menjadi anak sehat yang tumbuh sempurna sehingga bisa menggapai cita-citamu. Selamat belajar anak-anakku. Thank you, dokter. Terima kasih. Okay, doctor, thank you for the podcast today. You're See you welcome. next time. Thank you, Calvin and Honor. Bye.